Salam dalam kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Senang sekali saya masih bisa menyapa kita semua di dalam rangkaian Sapaan Gembala. Mari sebelum kita menikmati Sapaan Gembala hari ini, kita sama-sama bersahati, kita berdoa. Tuhan yang baik, persiapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah menolong kami, agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik. Dan tidak sampai di situ Tuhan, tapi kami juga digerakkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah pada kami semua, karena kami telah siap mendengarkan-Mu di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu, ada satu buah lagu yang dinyanyikan oleh Utha Likumahua yang menjadi salah satu lagu favorit saya sepanjang zaman kuliah. Lagu ini judulnya Esok Kan Masih Ada. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu lagu ini gitu ya, karena lagu ini cukup familiar. Selain karena melodinya yang nikmat, saya senang sekali dengan liriknya. Apalagi di bagian akhir lagu itu mengatakan esok kan masih ada. Lagu ini seolah-olah menjadi pembenaran bagi saya saat itu untuk menunda pekerjaan-pekerjaan saya dan berkata, udah tenang aja, udah santai aja, besok kan masih ada. Santai aja dulu. Lewat lagu ini saya seolah-olah mau menunjukkan sebuah optimisme hidup, padahal sebenarnya saya sedang menyembunyikan jiwa si pemalas saya. Tapi kemudian saya berpikir gitu ya, sekarang saya berpikir, memangnya benar ya bahwa esok kan masih ada. Emang siapa yang dapat menjamin bahwa esok kan masih ada? Betul, mungkin hari esok masih ada. Hanya saja sebelum hari esok datang, bisa jadi hidup kita sudah berakhir dan kita kehilangan kesempatan untuk berkarya, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita yang harusnya kita selesaikan. Siapa tahu dan siapa yang dapat menjamin bahwa kita masih punya kesempatan untuk hidup esok hari? Gak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang mampu memastikannya. Nah, hal inilah yang mau dikritik dalam pembacaan Alkitab hari ini. Apa yang menjadi perkataan Salomo yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Mari kita sama-sama perhatikan bagian segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Salomo hendak menyampaikan pada kita bahwa jika kita diberikan kesempatan untuk bekerja atau kita diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin, dengan sekuat tenaga yang kita miliki, dengan sepenuh hati. Kenapa kita harus melakukannya? Lanjut ayat itu ya. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Saat seseorang mati, semuanya akan berhenti. Artinya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan apapun, baik melakukan pekerjaan maupun memperbaiki apa yang kita lakukan sepanjang hidup. Salomo mengatakan bahwa kesempatan untuk bekerja, untuk mempertimbangkan sesuatu, untuk memiliki hikmat dan pengetahuan hanya kita miliki sepanjang kita hidup. Ketika seseorang sudah mati, maka segala aktivitasnya selesai dan berhenti. Lanjut ke bagian akhir, Salomo mengatakan, dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Bagian ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa pada akhirnya perjalanan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju kematian.
Kematian adalah satu hal yang paling pasti dalam hidup semua orang. Tapi kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Bisa jadi nanti siang, bisa jadi beberapa jam lagi. Tidak ada yang tahu kapan pastinya. Untuk itu melalui bacaan kita hari ini dengan jelas Salomo mau menyampaikan pada kita bahwa jangan tunda segala pekerjaan kita. Apapun yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup, apapun yang seharusnya kita hidupi, kita lakukanlah sekarang selagi masih ada waktu. Bekerjalah dengan sebaik mungkin, sebab kesempatan itu mungkin tidak datang dua kali. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sebelum waktu kita berhenti gitu ya. Salomo nggak pengen kita lalai membiarkan waktu terbuang begitu saja. Salomo mau kita memakai hidup kita untuk menyatakan karya Allah dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga kita, dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab waktu kita yang telah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Dan semakin hari kita semakin dekat pada kematian kita yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Lalu apa yang harus aku lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Mari kita ubah pola pikir kita. Pola pikir yang suka bermalas-malasan gitu ya, pola pikir yang suka menunda pekerjaan, pola pikir yang tidak memakai waktu dengan sebaik mungkin, tidak memakai kesempatan hidup sebaik mungkin, pola pikir yang mengatakan udah santai aja lah, besok juga masih ada. Mari kita ubah itu. Sebab apa? Sebab esok belum tentu ada. Mari kita jangan menunda. Jangan menunda untuk mengasihi. Lakukan itu sekarang juga. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, tanya kabar mereka, berikan perhatian pada mereka, nyatakan kasih dan cinta kita pada keluarga, pada orang-orang yang di sekitar kita, pada semua orang yang kita jumpai. Mengasihilah dengan sungguh-sungguh, nyatakan kasih itu dengan sekuat tenaga kita. Karena belum tentu kita punya waktu untuk menyatakannya lagi. Jangan tunda untuk berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Selesaikanlah kepedihan hati yang kita rasakan. Ampuni mereka yang menyakiti kita. Nyatakan pengampunan itu dengan terbuka, mengasihi dan menyambut mereka. Jangan ditunda lagi. Berbesar hatilah dan ampunilah mereka, sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita. Jangan tunda melakukan karya-karya Allah di tengah dunia ini. Lakukan sekarang juga. Bantu mereka yang susah, tolong mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka, balut mereka yang terluka. Jangan ditunda lagi. Pakai waktu kita, pakai kesempatan kita untuk menyatakan Allah di dalam hidup kita. Jangan tunda melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan tunda melakukan pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam pekerjaan di tempat kerja, di rumah, ataupun di gereja, kerjakanlah itu sekarang. Selesaikan itu segera. Siapa tahu itu karya terakhir kita. Siapa itu tahu itu pelayanan terakhir kita. Siapa tahu esok tidak datang lagi gitu ya. Biarlah pekerjaan itu, pelayanan itu kita lakukan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak contoh-contoh lainnya, jangan ditunda. Banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harusnya kita kerjakan, panggilan hidup kita di tengah dunia ini, jangan ditunda. Sebab esok belum tentu ada. Maka pakailah waktu anugerahnya untuk terus menyatakan karya-karyanya yang terbaik dengan sekuat tenaga selagi nafas kita masih ada. Dan minta pertolongan Roh Kudus agar Ia menopang kita, menguatkan kita, mengokohkan kita untuk mampu menjadi orang-orang yang tidak menunda pekerjaan, tidak bermalas-malasan, tidak terlena merasa esok masih ada, tapi yang dengan tekun mengerjakan segala sesuatunya dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini
Firman-Mu mengingatkan kami semua untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Mengerjakan segala sesuatunya dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak bermalas-malasan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami terlena, merasa bahwa kami masih mempunyai begitu banyak waktu. Padahal segala sesuatunya tidak pasti, esok belum tentu ada. Untuk itu Tuhan, ajar kami menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Seolah ini hari terakhir kami, seolah ini kesempatan terakhir kami, agar lewat kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan, dan kami terus menyatakan karya-karya Tuhan selagi kami masih diberi nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan Tuhan kami memohon, kami berdoa, dan kami berkomitmen bersama. Amin.